Teman-teman pecinta otomotif, bagaimana kalau Yaris 2006 ini kita pasang dan sudah dipasang hampir 2 tahun dengan ini dekor thermochemical power adder. Nah, ini hari ini sudah dirawat, sudah di setting baru untuk settingan dekornya. Nah, bagaimana videonya kita saksikan bersama sampai akhir. Bagaimana reaksinya setelah selesai pemasangan settingan terbaru. Oke, terima kasih. Hari ini kita lakukan pemasangan blekor pada Yaris tahun 2006. Ini akan kita bersihkan juga. Jadi blekor letaknya di bagian belakang, diklem, kemudian sumbernya berasal dari uap bensin solenoid out digabung dengan uap oli PCV di sini. Masuk input, kemudian outputnya disedot oleh dua, satu yang X sini sama yang satu lagi ke PCV di sini, X PCV di sini. Jadi teman-teman, ini akan saya lakukan sedikit perubahan, yaitu yang dari kanister sebelum masuk solenoid akan saya T dulu baru masuk. Ini sudah saya gabung dengan untuk input blekor. Nanti outputnya tetap standar masuk ke sini, jadi sedotannya hanya satu. Kalau sekarang sedotannya kan dua, X kanister dan X PCV. Jadi ini agak kurang, setelah berjalannya waktu lebih efisien kalau hanya satu yang nyedot, karena sudah akan terjadi lebih penghematan BBM. Nah, kita akan lakukan penambahan PCV dan perubahan yang tadinya setelah solenoid sekarang diambil dari yang sebelum solenoid. Ini akan saya rawat dulu untuk blekornya karena ini sudah 1 tahun lebih. Akan kita cuci dulu untuk blekor katalisnya. Untuk perawatan blekor, saya bisa sedotkan bensin dari tangki, kemudian saya masukkan ke blekor ini. Ini sudah penuh dengan pertalite, nanti akan kita diamkan semuanya 2 menit, kemudian kita kocok, lalu kita buang. Warnanya masih seperti kopi. Idealnya ini harus berwarna jernih seperti pertalite. Jadi kita ulang lagi sampai ini bening. Ini adalah pencucian yang kedua kali. Bagaimana hasilnya? Kita lihat. Masih seperti teh, tapi sudah mulai bening. Idealnya nanti harus bening seperti pertalite yang baru. Kita lakukan pencucian yang ketiga kali. Bagaimana hasilnya kita lihat lagi. Nah, ini sudah bening. Jadi kali ketiga sudah bening, jadi oke.
Inilah hasil Pertalite yang buat nyuci, jadi berwarna kecoklatan seperti kopi. Kita siapkan teh sama ini yang dari selenoid, dari kanister. Kemudian digabung. Ini yang satu tetap masuk ke selenoid in di sini. Yang satu dari kanister, nanti yang satu menuju input black core. Ini adalah settingan paling efisien buat semua mobil yang pasang black core yang terbaru. Jadi kita pengennya, logikanya adalah kalau dari sesudah selenoid ini 3000 rpm baru dilepas oleh ECU. Kalau ini pada saat di starter pun uap bensin dari tangki belakang sudah dari kanister sudah masuk ke input black core. Jadi lebih cepat, lebih responsif, dan sedotannya hanya satu, jadi tidak terlalu cepat masuk sehingga bisa lebih irit BBM-nya. Jadi ini lebih bertenaga plus lebih irit. Settingan T-nya bisa diakali seperti ini. T digabung dengan selang berapa? Setengah inci ya, tuh. Ini setengah. Selang setengah karena ini besar. Kemudian diberi karet untuk ganjal agar tepat. Nanti saat diklem akan kencang. Nah, ini yang satu menuju black core, yang satu menuju sebelum selenoid. Ini T-nya, ini yang dari ke selenoid in, ini nanti ke black core. Ini ke kanister yang ini. Nah, ini masuk ke kanister. Jadi artinya kanister yang harusnya langsung masuk ke selenoid kita pecah dulu, dikasih T agar bisa dimanfaatkan oleh black core. Pasangan sudah sempurna. Jadi dari kanister di belakang digabung dengan uap oli sama uap bensin yang harusnya langsung masuk selenoid. Ini gabung dulu dengan uap bensin di sini, masuk input black core. Outputnya disedot oleh satu yang X kanister, X PCV di sini. Kita lakukan juga gurah black core atau black core tuning dengan cara mesin dinyalakan di 2000 rpm. Kita ganjal pakai pralon agar stabil. Ini untuk menyedot cairan black core, cairan biru. Kita masukkan ke saluran intake manifold. Nah, ini sudah sangat dingin. Dengan kecepatan seperti ini. Nah, ini hitungannya adalah dari ujung selang sampai ujung keran itu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini aman. Jadi ini masuk, membersihkan, ini langsung dingin seperti es. Membersihkan 4 silinder. Kemudian sekaligus menyetel klep-klepnya. Jadi saat nanti selesai ini setara sudah turun mesin, diskir klep, setel sempurna. Karena ini masuk kena dua klep masuk, kemudian kepala silinder, ruang bakar, 2 klep keluar dikali 4.
Jadi 16 klepnya akan bersih dan tersetel sempurna sesuai kebutuhan mobil ini. Nah, ini berlangsung sekitar 20-30 menit. Nanti setelah separuh kita lakukan pengegasan agar tertendang dulu. Setelah itu baru kita lakukan lagi. Nah, ini langsung keluar asapnya. Ini nanti isinya adalah kerak-kerak berwujud debu. Jadi sehingga mobilnya ini akan kembali reborn atau terlahir kembali menjadi baru saat seperti dia keluar dari pabrikan. Ini Yaris tahun 2006, kondisi masih oke sekali, plus black core, dan sangat mantap untuk maticnya. Jadi ini sangat agresif. Lakukan eksperimen, ini air masih baru jadi bening, kita gunakan untuk menampung keluaran knalpot ini. Jadi kita pengen tahu nanti seperti apa yang dikeluarkan dari hasil proses gurah ini. Apa nanti yang bisa tertampung dari ujung knalpot ini. Ini saya taruh di depan mulut knalpot nanti agar saat digas-gas bisa kelihatan. Saat proses ini intake-nya jadi dingin sekali, dan ini kita ketahui ini niup. Ini di 2000 rpm baru keluar, tapi ini pada saat nyala pun sudah masuk ke bentuk bocor. Oke, ini akan dilakukan pengegasan. Nanti seperti apa hasilnya kita lihat. Keluar semua. Ini nampak langsung keruh. Jadi yang tadinya bening sekarang banyak titik-titik karbon yang keluar. Jadi keluarnya hasil gurah itu sangat lembut, tidak menggumpal-gumpal tapi super lembut, dan itu langsung tersetel untuk klep-klepnya, sehingga bahkan ujung knalpotnya pun langsung kering. Kita masukkan juga oli aditif agar terlindungi semua metal-metal dari Yaris ini. Jadi pada saat masuk aditif itu akan meningkat sekali oil resistennya, sehingga kelemahan oli tertutupi. Kelemahan oli adalah pada saat dingin dia luruh ke bawah semua. Kalau tidak dipakai seminggu meninggalkan metal-metal. Kalau saat panas dia akan cair seperti air, sehingga metal-metal tidak terlindungi. Tapi dengan aditif ini, itu oli akan nempel terus seperti perangko di mesin. Jadi mesinnya aman, metal-metalnya aman, tidak ada gesekan antar metalnya. Mesin lebih awet, lebih dingin, lebih mulus. Ini sudah selesai semua prosesnya. Tinggal kita lakukan test drive. Ini setelah oli dimasukkan, mesin kita nyalakan beberapa menit agar menyatu dengan oli mesin yang ada. Kita lakukan test drive pada
Yaris 2006 ya. Iya. Iya Bet, setelah di Kalau ini lampu kerasa, pengulitiknya hilang. Klitik hilang ya. Akselerasi ini Rasanya ya awal-awal kerasa benteng. langsung ya, wet gitu tuh. Terus piye? Super galak ya. Kaki-kakimu enak tuh sekarang. Nyaman ini. Ini efek blekor dicuci sudah. Ya. Ya enggak suspensi ya enggak tuh. Enggak, maksudnya akselerasi. Oh, dua. Satu efek blekor dicuci, yang kedua ini kita rubah settingan tadi. Biasanya nek lewat solenoid itu kan 2000 rpm baru nendang. Jadi begitu nyala itu sudah nendang gitu. Ini kerasa tarikannya lebih Terasa ya. enteng. Tarikan lebih beda ya dibanding biasanya itu. Iya. Jadi ternyata teman-teman settingan baru itu betul-betul ngefek terutama di mobil Matic. Lebih agresif ya. Iya, tarikan awalnya. Tarian awalnya lebih menyenangkan. Dan itu diperlukan untuk overtake mobil di depan, untuk menyalip-nyalip mobil di depan. Nggak mikir sekarang. Sekarang mikir remnya. Oh, cepet banget tuh. Tuh. RPM-nya sangat stabil di bawah. Jadi kalau sudah dirawat blekor akan kembali seperti punya pasang blekor baru lagi. Lebih enak ya. Iya. Tarikan bawahnya lebih keras. Nah, ini harapannya lebih irit, Bet. Karena kamu kan tidak harus Dalam-dalam. dikit wae kan sudah belandang. Sudah lari kenceng. Lebih fun to drive tuh. Yaris 2006 nggak kalah dengan 2023 ini. Reborn. Jadi yang Innova bukan hanya yang Reborn bukan hanya Innova teman-teman, tapi Yaris juga Reborn. Lahir kembali. 2006 rasa 2023. Nggak kalah loh. Akselerasinya menyenangkan sekali. Justru ini kan masih kabel gas, Abin? Enggak. Oh, sudah enggak ya? Oh, sudah enggak ya? Sudah ecu ya? Iya. Apalagi yang masih kabel gas. Wah, lebih gawat. Kayak mobil drag. Tapi ini sudah berubah banget kan? Berubah. Kayak si Saturn tuh loh. Merah kan. Menyenangkan sekali. Enteng. Ah ya. Nah, itu kan Toyota nggak bisa buat gitu, Bet. Dan ini kan gini. Yang bisa Pak Imawan. Aku udah tak potongin pakai gunting buku. Jadi teman-teman jangan ragu-ragu. Sini apa bawah ya? Sini, Pak. Jangan ragu-ragu kalau memasang blekor itu manfaatnya bukan sehari dua hari, tapi bertahun-tahun ke belakang. Jadi kalau terjadi penghematan 10% aja, itu dalam waktu 6 bulan itu uang yang kita investkan untuk beli blekor itu sudah kembali. Nah, berikutnya adalah keuntungan, betapa menyenangkannya berkendara sama penghematan antara 10 sampai 30% kalau kaki lebih bijaksana nginjak gasnya. Karena betul-betul semua blow by itu betul-betul dimanfaatkan, baik dari uap bensin maupun uap oli. Ini sudah terbukti di ribuan mobil. Saya pasarkan sudah 5 tahun. Dan semua merek mobil pembakaran dalam sudah dipasang, baik bensin maupun diesel. Jadi teman-teman silakan yang ingin mengupgrade mobilnya, betul-betul mengupgrade jantung mobilnya, bukan hanya kulitnya saja. Biasanya kan ganti lampu, ganti jok, ganti apa itu. Kalau ini yang di-upgrade adalah jantung mesinnya. Jadi seperti swap engine, tapi dengan biaya minim. Ada yang 2,5 juta, ada yang 3,5 juta, kalau diesel 4 juta.
itu tidak ada artinya dibandingkan dengan manfaat yang didapatkan. Setara swap engine atau setara pasang turbo dan pasang supercharge. Oke teman-teman, ini Dari polisi tidur. test drive pada Yaris 2006.